Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya hari ini. Saya Sofa Ajara dan saya akan membahas tentang sumber daya manusia atau Human Resource Management. HRM adalah aspek penting dalam setiap organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan orang-orang yang bekerja di perusahaan. Mari kita jelajahi apa itu HRM, manfaat dan tantangannya, serta beberapa contohnya. HRM adalah pendekatan strategis untuk mengolah karyawan yang bertujuan untuk membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. Ini mencakup berbagai fungsi seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, dan manajemen kompensasi. HRM bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan kelompok dalam organisasi. Mari kita mulai dengan melihat beberapa aspek positif dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, peningkatan produktivitas. HRM yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dengan memastikan karyawan memiliki keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Lalu juga program pelatihan dan pengembangan membantu karyawan terus meningkatkan kompetensi mereka. Yang kedua, pengembangan karyawan. HRM menyediakan jalur karir yang jelas dan program pengembangan yang memungkinkan karyawan untuk tumbuh dalam peran mereka. Ini membantu dalam retensi karyawan karena mereka merasa dihargai dan melihat peluang untuk kemajuan. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan. HRM bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan, termasuk aspek kesehatan fisik dan juga mental. Program kesejahteraan dan kebijakan kerja yang fleksibel dapat meningkatkan keseimbangan kerja dan hidup dan kepuasan karyawan. Namun, ada juga beberapa tantangan yang dihadapi dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, biaya tinggi. Program HRM yang komprehensif termasuk pelatihan dan pengembangan bisa sangat mahal. Investasi dalam teknologi HR dan sistem informasi juga membutuhkan biaya yang signifikan. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Mengimplementasikan kebijakan HRM baru seringkali menghadapi resistensi dari karyawan yang terbiasa dengan cara kerja lama. Mengelola perubahan budaya organisasi membutuhkan waktu dan upaya yang besar. Yang ketiga, kompleksitas regulasi. HRM harus mematuhi berbagai regulasi dan undang-undang ketenagakerjaan yang kompleks. Ketidakpatuhan terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum dan merusak reputasi perusahaan. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh nyata dari penerapan HRM dalam organisasi. Yang pertama, proses rekrutmen dan seleksi. Perusahaan menggunakan berbagai metode rekrutmen seperti job fairs, iklan online, dan media sosial untuk menemukan kandidat terbaik. Proses seleksi yang ketat, termasuk wawancara, tes, keterampilan, dan penilaian psikologis, membantu memastikan perekrutan karyawan yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, program pelatihan dan pengembangan. Banyak sekali perusahaan menawarkan program pelatihan berkelanjutan dan pengembangan keterampilan untuk karyawan mereka, misalnya program kepemimpinan untuk manajer baru atau pelatihan teknologi baru untuk staf IT. Lalu juga, yang ketiga, penilaian kinerja. Sistem penilaian kinerja yang terstruktur membantu mengidentifikasi pencapaian dan area perbaikan bagi karyawan. Feedback reguler dan konstruktif dapat membantu karyawan tumbuh dan meningkatkan kinerja mereka. Kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia memainkan peran krusial dalam keberhasilan sebuah organisasi. Dengan strategi yang tepat, HRM dapat meningkatkan produktivitas, mengembangkan karyawan, dan memastikan kesejahteraan mereka. Namun, tantangan seperti biaya tinggi, resistensi terhadap perubahan, dan kompleksitas regulasi perlu dikelola dengan baik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan proaktif,
HRM dapat menjadi pilar utama dalam mencapai tujuan organisasi. Terima kasih telah menonton. Saya Asofa Ajara. Sampai jumpa di video berikutnya.